Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang yang lagi rame, yaitu namanya Bitcoin. Apa hukum daripada Bitcoin? Sebagai orang muslim yang taat kan harusnya kita dalam bertransaksi kan bertanya dulu ini boleh apa tidak. Nah, sebelum kita bahas tentang Bitcoin, kita harus tahu ada 3 istilah di sini. Pertama ada namanya blockchain. Blockchain ini teknologi dasar daripada kripto. Jadi kripto ini menggunakan teknologi namanya blockchain. Kemudian ada yang kedua namanya cryptocurrency atau mata uang kripto. Mata uang kripto ini sebenarnya banyak, tidak cuma Bitcoin. Ada Bitcoin, Ethereum, Shiba, Dogecoin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga Bitcoin. Bitcoin ini ya salah satu daripada mata uang cryptocurrency. Bitcoin ini paling terkenal karena memang market cap-nya Bitcoin ini paling besar dan juga Bitcoin adalah yang pertama kali diciptakan. Siapa yang membuatnya? Namanya Satoshi Nakamoto di tahun 2009. Dan Satoshi Nakamoto sampai sekarang kita nggak tahu siapa dia dan di mana keberadaannya. Dan untuk pembahasan Bitcoin tentang detailnya saya nggak mau bahas di sini. Saya hanya akan membahas tentang hukum halal dan haramnya. Kalau kalian pengen lihat Bitcoin, pengertiannya bisa lihat di YouTube banyak sekali. Di antara rekomendasi saya kalian lihat di channel namanya Ngomongin Uang ya. Di situ ada membahas tentang Satoshi Nakamoto dan membahas tentang Bitcoin. Itu penjelasannya menurut saya bagus, bisa kalian lihat, mudah dimengerti. Jadi muamalah ini kalau kita bahas dari segi perspektif Islam ini memang perkembangannya sangat berkembang ya. Dan hukum kan berputar berdasarkan ilat. Sehingga kalau ilatnya berubah tuh ya bisa berubah-ubah. Kalau di zaman Nabi itu kan nggak ada asuransi, nggak ada teknologi, sehingga nggak dibahas tentang GoPay, nggak dibahas tentang hukum daripada asuransi, dan lain sebagainya. Sehingga ketika hidup di zaman sekarang, ulama akhirnya membahas itu. Nah, apalagi namanya Bitcoin. Bitcoin ini adalah teknologi yang paling baru, adalah jenis mata uang yang paling baru. Sehingga perlu pembahasan yang lebih lanjut lagi, kan begitu. Jadi perkembangan mata uang ini sebenarnya kalau kita lihat kan banyak. Awal kali mata uang itu kan pembayaran itu menggunakan barter. Ya. Lalu pembayaran akhirnya berevolusi lagi menggunakan emas, berevolusi lagi menggunakan metal. Metal maksudnya koin yang berasal dari nilai emas kan, koin emas. Kemudian akhirnya lahirlah selepas itu mata uang kertas, yang sebenarnya asal unsur mata uang kertas ini adalah nota tanda bahwasanya kita megang uang di bank. Jadi uang emas yang kita miliki disimpan oleh bank, sampai gantinya bank itu mengeluarkan surat kertas tanda kita punya emas di bank. Jadi kalau kita punya 1 triliun cash, itu artinya bank menyimpan emas 1 triliun. Itu awal mula seperti itu. Walaupun pergantian zaman akhirnya duit kertas itu nggak ada nilai intrinsik, nggak ada underlying asetnya. Kemudian ya berkembang lagi mata uang kertas, lalu muncul e-wallet kan, dompet digital, muncul lagi kartu kredit, dan yang paling baru ini ya blockchain, cryptocurrency itu paling baru ini. Sehingga banyak yang mengatakan ya cryptocurrency ini mata uang masa depan. Ya, walaupun tentu ditentang oleh pihak banyak. Menteri Ekonomi pernah bilang bahwasanya Bitcoin tidak akan pernah legal sebagai mata uang pembayaran. Kenapa? Ya karena nggak ada pusatnya, nggak ada yang mengaturnya. Bagaimana bisa negara hidup tanpa aturan? Kan seperti itu. Nah, lalu bagaimana hukum daripada Bitcoin ini? Dan para ulama sudah membahas. Tadi kita menjelaskan bahwasanya ini kan sangat rumit, sehingga perlu pembahasan lebih panjang. Sehingga MUI itu sudah mengumpulkan ratusan ulama, cendekiawan, ahli di berbagai bidang. Sehingga di tahun 2021 mereka memutuskan fatwa bahwasanya Bitcoin haram. Begitu pula MPU Aceh itu juga sudah mengeluarkan fatwa haram. Begitu pula Muhammadiyah di Majelis Tarjihnya juga sudah menfatwakan haram. Begitu pula kalau kita lihat di global, di Darul Ifta Mesir, Majma'ul Buhus Al-Islamiyah di Mesir, itu mereka juga sudah membahas bahwasanya Bitcoin atau transaksi cryptocurrency itu hukumnya adalah haram. Jadi kalau kita bahas kesimpulannya apa jawabannya, kesimpulannya mayoritas ulama mengatakan haram. Nah, saya akan bahas dari sudut pandang yang lain di belakang nanti ya. Tentang apakah ada yang menghalalkan, saya akan bahas di belakang. Tapi sebelum itu saya akan membahas dulu alasan kenapa Bitcoin ini haram menurut kebanyakan ulama. Nah, jawabannya ada 2 dulu nih kalau kita bahas. Yang pertama, Bitcoin ini apa dulu? Nah, jadi Bitcoin ini bisa dilihat dari 2 sudut pandang, 2 segi. Yang pertama dari segi komoditas aset sebagai alat investasi. Hukumnya bagaimana? Mereka berfatwa hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena tidak ada underlying aset.
Itu poin daripada investasi kan itu dalam Islam. Kalau kita beli saham Telkomsel misalnya, itu di belakangnya ada perusahaan Telkomsel. Ada perusahaan yang menghasilkan uang. Sehingga kita beli sahamnya berarti kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Kalau kita beli saham Indofood juga sama, ada perusahaan Indofood di belakangnya. Begitu pula ada investasi namanya sukuk syariah. Itu juga ada aset di belakangnya, ada tanah yang disewakan, ada properti yang disewakan, sehingga sah dalam segi syariat. Tapi Bitcoin ini apa? Nggak ada dasarnya, nggak ada aset di belakangnya, hanya kesepakatan antar manusia saja kalau Bitcoin harganya segitu, gitu kan? Sehingga karena itulah mengandung goror ketidakpastian dan sangat bahaya dalam segi syariat dan muamalah, sehingga tidak bisa jadi alat investasi, sehingga mereka mengharamkan dari segi alat investasi karena goror tadi ya. Kemudian yang kedua, karena dilihat dari sudut pandang currency mata uang, ini menurut para ulama juga nggak sah, kalau artinya haram juga begitu. Kenapa? Karena tidak ada negara yang melegalkannya. Jadi mata uang itu kan intinya saat diperbolehkan digunakan ada dua dalam syariat. Yang pertama diakui oleh negara sebagai mata uang, yang kedua diterima oleh masyarakat. Nah, diakui oleh negara ini enggak juga, karena enggak ada negara yang mengakuinya. Mungkin ada satu namanya El Salvador kalau nggak salah. Tapi ya di seluruh dunia rata-rata nggak ada yang melegalkannya. Bahkan Menteri Ekonomi tadi pernah bilang, seperti yang saya bilang, bahwasanya cryptocurrency tidak akan legal sebagai mata uang karena nggak ada yang ngatur. Begitu pula dia nggak diterima masyarakat. Kalian nggak bisa di Indomaret bawa Ethereum, bawa Dogecoin gitu, bawa kalian tunjukin Bitcoin untuk bayaran, nggak bisa. Kalau seperti itu. Nah, sehingga sebagai currency juga nggak bisa, sehingga dilihat dari dua sudut pandang, dari alat investasi nggak bisa, dari alat pembayaran juga nggak bisa, sehingga hukum Bitcoin menurut mayoritas ulama adalah haram. Nah, sampai sini kita sudah bahas kan. Tapi ada juga yang bilang, tadi kalau kita kembali ke pembahasan tentang alat komoditas, nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya, nggak ada fisiknya sehingga goror. Lalu bagaimana dengan token pulsa? Bagaimana dengan token listrik? Nah, ini jangan jawab seperti itu, karena ini hal yang berbeda. Token listrik itu ada manfaatnya. Kalian bisa gunakan untuk ngidupin lampu. Beli pulsa HP itu ada manfaatnya. Bisa, pulsa ini bisa untuk nelpon, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ya saham juga sama, ada dividennya, ada nilainya begitu. Tapi kalau Bitcoin kan nggak ada apa-apa, nggak ada manfaatnya. Nah, itu ya, itu pendapat ulama pertama mayoritas. Kan pegang itu saja, karena ini pendapat ulama yang kebanyakan. Tapi sebagai wawasan, saya ingin memberikan sudut pandang lain tentang masalah goror sebagai alat investasi. Nah, kalau kita bahas goror, ketidakpastian, mudorot dan lain sebagainya, itu sebenarnya nggak cuma Bitcoin yang banyak gorornya. Di saham dan di alat investasi yang menurut syariat boleh pun itu jauh lebih banyak gorornya. Lalu kenapa yang haram jual Bitcoin? Kan begitu. Saya berikan contoh di saham. Ada namanya saham gorengan. Itu banyak sekali yang goror. Dan saham gorengan itu banyak yang syariat. Sebagai contoh ada saham namanya Kayu ya. Bisa kalian cek juga di Google, di grafik. Itu namanya saham Kayu. Itu tahun lalu itu naik harganya dari 50 sampai 600. Sampai 700 bahkan. Naik 1000% itu. Kalau kalian investasi di situ berapa, tapi tiba-tiba dari 700 keesokan harinya anjlok terus, gak bisa dijual sampai sekarang harganya 18. Saya nggak tahu sampai video ini dipost mungkin harganya mungkin tinggal 10 atau tinggal berapa, nggak ada, tiba-tiba hancur harganya, tidak ada harganya. Wah, ini parah sekali, ini nggak goror lagi, ini parah namanya. Itu kalau kalian beli di pucuk 700, di harga 700 tadi, kalau kalian beli di harga 70 juta, misal kalian beli 700 sebanyak 70 juta duitnya, itu bulan depannya udah nggak ada harga duit kalian. Nggak bisa dijual lagi saham tersebut, hancur harganya. Itu lebih goror lagi. Tapi Kayu itu saham syariat. Secara dasar itu diperbolehkan dalam banyak sekali. Apalagi ada istilahnya waran di saham dia. Waran itu lebih parah lagi. Nah, waran itu kan hukumnya kalau sahamnya syariah, maka warannya syariah juga kan begitu. Tapi waran itu parah itu. Banyak orang megang waran, paginya duit 50 juta, tiba-tiba sorenya tinggal 20 juta. Bahkan 50 juta ada sorenya tinggal 1 juta. Tanggal 18 April 2024, kalian cek itu ada saham namanya IBOS, itu ARB turun 10%. Itu punya waran namanya IBOS W, IBOS strip W begitu. Itu warannya pagi harganya 50, sorenya tinggal 1. Kalau kalian itu turun 98%. Kalau kalian pegang 50 juta, sorenya tinggal 1 juta. Itu pun nggak bisa dijual 1 jutanya. Jadi harganya hancur. Jadi kalau kita bahas goror ini banyak sekali.
Dan yang kedua, kalau barang itu goror, nggak jelas, beli kucing dalam karung istilahnya, apakah serta-merta haram? Kalian beli HP bekas, nggak kalian cek, kalian terima, nah nggak masalah lah. Bodoh amat, yang penting saya beli. Tiba-tiba sampai rumah zong, baterainya kembung lah. Tiba-tiba minggu depan mati total dan lain sebagainya, apakah pembelian kalian haram? Ya enggak kan? Itu kan kecerobohan kalian sendiri. Begitu, maka pertanyaannya apakah goror atau beli kucing dalam karung serta-merta haram? Kemudian kalau kita bahas lagi dari sudut pandang currency, ya, mata uang, memang Bitcoin tidak diterima oleh negara sebagai alat pembayaran yang sah. Tapi beberapa perusahaan sudah banyak yang menerima pembayaran menggunakan Bitcoin dan sejenisnya. Banyak kalau kalian cek di Google, Elon Musk juga pernah posting dia menerima pembayaran Tesla menggunakan kripto Bitcoin atau apa gitu kan. Begitulah Ferrari ya. Ferrari juga menerima pembayaran pembelian mobil pakai Bitcoin. Kalian bisa beli Ferrari pakai Bitcoin begitu. Nah, jadi memang nggak diterima sebagai negara, tapi diterima oleh sebagian grup. Nah, gitu. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya diterima sebagai alat pembayaran Ferrari dan lain sebagainya, berarti kan ada nilainya. Begitu. Nah, ini bagaimana? Ini yang kita bilang perlu pembahasan yang panjang memang. Walaupun ya sebenarnya saya yakin masalah ini juga sudah dibahas oleh MUI dan ulama-ulama, mereka tetap memutuskan bahwasanya haram. Tapi saya cuma ingin memberikan wawasan lain. Nah, mengenai apa yang saya sampaikan tadi, ini sebenarnya ternyata saya cek-cek di internet, ternyata juga ada ulama yang membahas apa yang saya sampaikan tadi. Ya, ini bisa kalian lihat di dokumen di website Belasan Finance, dokumen judulnya Syariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain, karangan Mufti Muhammad Abu Bakar. Di dokumen ini beliau menuliskan tentang history of money, sejarah uang, begitu pula hukum daripada Bitcoin dan lain sebagainya. Beliau juga memberikan dua pandangan. Pandangan pertama mayoritas ulama yang mengatakan haram seperti yang saya bahas tadi. Lalu pandangan yang kedua, kripto ini diperbolehkan. Ternyata ada ulama yang memperbolehkan juga, dan alasannya agak mirip dengan yang saya sampaikan tadi ya. Itu ulama yang membolehkan itu adalah fatwa pusat daripada Afrika Selatan, yang yaitu dari Darul Ulum Zakaria. Mereka mengambil posisi berfatwa bahwasanya Bitcoin atau cryptocurrency itu boleh. Dasar mereka adalah al-aslu, diantaranya al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Dasar daripada mu'amalat adalah diperbolehkan. Jadi mu'amalat itu sebenarnya boleh-boleh saja, kecuali kalau ada ilat alasan. Gitu. Misalnya alasan riba dan lain sebagainya, banyak kan alasan-alasan haramnya. Nah, sebenarnya ulama yang pertama ya pakai ini juga, sehingga mereka ngasih ilat alasannya haram itu tadi gorornya, tidak ada underlying asetnya dan lain sebagainya. Itu alasan mereka hukum muamalah yang aslinya ibahah jadi haram itu karena ada alasan tadi. Nah, kalau ulama yang kedua yang mengatakan halal ini, mereka bantah alasan-alasan tadi. Mereka mengatakan ya seperti yang saya sampaikan, bahwasanya ada nilai valuable menurut sebagian orang, begitu pula bisa diterima pembayaran oleh sebagian grup. Ya, jadi ada nilainya, gitu. Nah, itu pembahasan yang kedua. Nah, jadi kalau menurut kalian bagaimana? Kalau kesimpulan saya, kalian pegang pendapat pertama yang mengatakan haram. Akan tapi ya kita juga harus tahu bahwasanya ini hanya masalah ijtihadiyah, masalah pendapat. Kalau ternyata ada ulama yang menghalalkannya, kita nggak bisa ngotot juga, nggak bisa menyalahkan ini, nggak bisa menyalahkan itu ya, karena sampai detik ini pun permasalahan ini masih juga menjadi pembahasan gak cuma ahli agama, ahli dunia juga membahas ini. Ada yang berkeyakinan kripto ini sebagai mata uang masa depan, ada yang menolaknya. Ada dulu BlackRock itu mengatakan bahwasanya Bitcoin, BlackRock itu adalah sebuah aset manajemen terbesar yang terletak berpusat di Amerika ya. Mereka ahli investasi. Mereka itu pernah mengatakan Bitcoin adalah aset untuk pencucian uang gitu. Mereka mengatakan, mereka menolak keras Bitcoin dan mengatakan bahwasanya Bitcoin itu adalah sarana pencucian uang. Akan tapi di tahun 2023 dan di tahun 2024 Bitcoin malah berinvestasi banyak sekali di Bitcoin. Sehingga mereka, BlackRock ini malah menjadi salah satu pemegang terbesar Bitcoin. Mereka membuat ETF-nya. Ya, nelan-nelan sendiri namanya. Gitu kan. Ya karena itulah tadi. Karena banyak perkembangan. Tapi JP Morgan, aset manajemen juga, CEO-nya yang bernama Dimon ya sampai sekarang masih tidak menarik pendapat dia yang mengatakan bahwasanya Bitcoin itu nggak benar, spekulasi, dan dia mengatakan hanya orang stupid yang berinvestasi di Bitcoin. Jadi ya ini memang
permasalahan ini masih banyak yang simpang siur, tapi mayoritas orang masih menolaknya. Ahli-ahli investasi seperti Warren Buffett dan lain sebagainya, dia pun juga mengatakan sampai kapanpun saya nggak akan membeli Bitcoin. Walaupun harga Bitcoin turun dari 50.000 ke $25, dia pun nggak akan beli. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi sudut pandang dunia, mayoritas orang melarangnya, begitu pun dari sudut pandang agama. Karena itu untuk aman ya kalian nggak usah ikut-ikutan, nggak usah beli. Apalagi di hari ini 2024 ini Bitcoin sedang sedang di atas. Kalau kan dibanting ke bawah harganya ya bangkrut juga kalian. Nah, ini sudut pandang saya. Ini saya hanya menyampaikan dari berbagai semacam sudut pandang. Kalau saya disuruh menyimpulkan, ya saya akan main aman, saya akan memegang pendapat ulama yang pertama saja. Nah, menurut kalian bagaimana Bitcoin ini? Boleh kalian komentar.